Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valentina Sikovia. Saya mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang. Pada kesempatan ini, di podcast pertama saya akan menjelaskan gangguan-gangguan yang sering terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Podcast ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Baik, gangguan-gangguan tersebut meliputi sebagai berikut. Yang pertama, gangguan perkembangan motorik kasar. Gerakan motorik adalah istilah untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Gerakan ini dibagi menjadi dua, yaitu gerakan motorik kasar dan gerakan motorik halus. Gerakan motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Pada anak, gangguan perkembangan motorik kasar bisa dilihat dari gerakan yang tidak terkontrol atau tidak seimbang. Misalnya, gerakan tidak seimbang antara anggota tubuh bagian kanan dan bagian kiri, gangguan refleks tubuh, serta gangguan tonus otot. Sedangkan gerakan motorik halus berkaitan dengan kemampuan fisik yang melibatkan otot-otot kecil serta koordinasi mata dan tangan. Pada anak-anak, gangguan motorik halus bisa dilihat ketika seorang anak masih sering menggenggam saat usianya lebih dari 4 bulan dan lebih dominan menggunakan satu tangan atau handness hingga ia berusia 1 tahun. Setelah melewati usia 14 bulan, ia juga masih melakukan eksplorasi oral seperti memasukkan mainan ke dalam mulut. Yang kedua, gangguan perkembangan kognitif. Gangguan perkembangan kognitif anak bisa terlihat melalui tanda-tanda seperti yang pertama, di usia 2 bulan kurang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu atau seseorang. Yang kedua, di usia 4 bulan belum bisa mengikuti gerak benda. Yang ketiga, di usia 6 bulan belum bisa merespon atau mencari sumber suara. Yang keempat, di usia 9 bulan belum mampu babbling atau mengucapkan kata mama atau bapa. Yang kelima, di usia 24 bulan belum mampu mengucapkan kata yang memiliki arti. Yang keenam, di usia 36 bulan belum bisa merangkai kata. Yang ketiga, gangguan pertumbuhan fisik. Gangguan pertumbuhan fisik meliputi gangguan pertumbuhan di atas normal dan gangguan pertumbuhan di bawah normal. Pemantauan berat badan menggunakan KMS atau kartu menuju sehat dapat dilakukan secara mudah untuk mengetahui pola pertumbuhan anak. Menurut Sujaningsih, bila grafik berat badan anak lebih dari 120%, kemungkinan anak mengalami obesitas atau kelainan hormonal. Sedangkan apabila grafik berat badan di bawah normal, kemungkinan anak mengalami kurang gizi, menderita penyakit kronis atau kelainan hormonal. Lingkar kepala juga menjadi salah satu parameter yang penting dalam mendeteksi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ukuran lingkar kepala menggambarkan isi kepala termasuk otak dan cairan cerebrospinal. Lingkar kepala yang lebih dari normal dapat dijumpai pada anak yang menderita hidrosefalus, megansefali, tumor otak, ataupun hanya merupakan variasi normal. Sedangkan lingkar kepala yang kurang dari normal dapat diduga anak menderita retardasi mental dan malnutrisi kronis. Yang keempat, gangguan perkembangan bicara dan bahasa. Seringkali anak dengan keterlambatan perkembangan mengalami keterlambatan bicara secara reseptif dan ekspresif. Gangguan bahasa reseptif merupakan kondisi di mana seorang anak mengalami kesulitan untuk memahami kata-kata yang diucapkan orang lain. Anak menjadi sulit dalam mengidentifikasi warna, bagian tubuh, atau bentuk.
Sementara itu, anak lainnya juga mengalami gangguan bahasa ekspresif yang ditandai dengan kurangnya kosakata dan kalimat rumit yang dimiliki untuk anak seusianya. Anak menjadi lebih lambat dalam bercakap, berbicara, dan membuat kalimat. Gangguan berbicara juga dapat disebabkan karena adanya kelainan fisik seperti bibir sumbing dan cerebral palsy. Gagap juga termasuk salah satu gangguan perkembangan bahasa pada anak yang disebabkan karena adanya tekanan dari orang tua yang terlalu kasar untuk memaksa anak berbicara. Keterlambatan ini dapat terjadi karena penyebab fisiologis seperti kerusakan otak, sindrom genetik, atau gangguan pendengaran. Selain itu juga, keterlambatan bicara dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti kurangnya stimulus. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.